sampean iki nek do dadi pelanggan kene iki dite do akeh wis rezekine lancar, makno dite do sithik. Ya iki lho gede. Makno nek ra tuku ning nggon aku dhewe rezekine. Ya ini bersih naik turun ini jualan biasanya rame. Cuci piring aktivitas perempuan biasa. Bapak ngesel begitu. Mama tersapin. Tidak meletus. Kalau sing kiwa, kira padake sing kiwa. Maki paling nyampe anak sekolah nih. Oh iya. Terus mau masak niku. Jelai iki kepasan bapake poso dene ora. Dawet poso iki. Masake paling ku sore. Nek karo bapak paling engko sing ngeterne anak sekolah paling bapake. Kan gawe kakak wong ngono kae. Bapake sing tak mangan. Iki mau contohnya iki mau nyetorne dokumen yang BPS itu bapaknya sih tak nyetorke. Enggak dia bagi tugas. You will try it. So you have to do up and down. We hope that this will. Mana ini belum kita ini. Kita ada ini udah bisa kemarin error semua. After that, the government try to consider it is priority or not. So if the government said it's not priority, the government will not give the money. Kami memulai proyek percontohan di dua desa, Girisuko dan juga Wonolelo, di mana dua desa ini kami anggap sebagai desa yang bisa dijadikan contoh mengenai keterbukaan datanya dan juga partisipasi kelompok perempuan di dalam pengambilan keputusan. Kami banyak mengerjakan isu-isu keterbukaan data dan juga partisipasi publik untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan juga bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. For example, violence for violence women, and then violence children, and then First year marriage problems, and fertilized couple, women participation on the decision making. Jadi program ini adalah program Open Data for Gender Inclusive Development, atau program yang bertujuan untuk kita menyajikan data gender dan juga anggaran yang responsif gender. Latar belakangnya adalah IDEA sudah mengembangkan terkait dengan analisis anggaran, mengembangkan sistem informasi desa, dan yang ketiga IDEA juga sudah banyak mengorganisir kelompok-kelompok perempuan terkait dengan isu anggaran yang responsif gender dan partisipasi perempuan di dalam pembangunan. Nah, dari ketiga hal ini kemudian kita mencoba menyatukan di dalam satu skema program yang bernama Open Data for Gender Inclusive Development. Membincangkan terkait sistem informasi Open Data Gender, Open Data for Gender Inclusive Development. Sebetulnya kita ingin mencoba mendekatkan teknologi informasi dengan proses-proses transparansi akuntabilitas, khususnya di isu gender. Ini dibuka ini bisa mas kelompok iya kelompok online kan ya? Ini sudah online nih. APBD sama APBD. APBD ini sing anggaran gender. Mending baik gampang kan kuwi kok anu sih Mas. Wis sing masuk anggaran spesifik gender iki kan ana pengelolaan PAUD,
Karena pembinaan dalam rangka pencegahan kenakalan remaja. Jadi program yang dikembangkan di Desa Girisuko dan Desa Wonolelo adalah program yang mengkolaborasikan antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, kemudian kelompok-kelompok perempuan dan masyarakat, di mana mereka bisa bekerja sama untuk menyediakan masalah-masalah dan peta gendernya. Kemudian yang kedua, mereka juga bisa mengusulkan anggaran dan program yang responsif gender. Dan yang ketiga, mereka bisa terlibat dalam mengawasi pembangunan yang berperspektif gender. Oh, jadi intinya gender kita kira apa itu gender, tapi nak gender kan gender yang dimaksud nih kita nih, pendata gender itu pemanfaatan. Bisa menyajikan data, bisa membaca data. Ribut. Nah, di tahun 2016 itu ada lowongan sebagai dukuh. Saya ikut kompetensi itu dan alhamdulillahnya saya masuk di kompetensi sebagai dukuh itu. Terus di SID sendiri saya sebagai operator desa. Itu awalnya pada tahun 2013 itu juga saya desa membutuhkan operator SID yang di situ bisa mengoperasikan komputer, bisa mengelola web yang ada di desa. Jadi di sela-sela kegiatan saya di rumah dukuh juga saya juga ikut entry itu. Kegiatan mungkin selama ini hanya untuk PKK, untuk kegiatan PKK, itu pun untuk operasional. Nah, ada pun yang lain mungkin untuk PAUD, TK, ada pun yang gender, untuk kegiatan pelatihan-pelatihan itu dirasa kurang. Kemarin sebelum saya jadi dukuh pun itu sempat mas untuk kesetaraan gender, maksudnya dalam artian gini, banyak persepsi masyarakat di kalangan masyarakat yang wedok ini oposisi dadi dukuh. Keadaan sekarang yang memang sebenarnya perempuan itu bisa, akhirnya mereka juga bisa menerima. Saya sistemnya siapapun yang membutuhkan saya, ketika mereka mau mencari surat-surat, saya utamakan itu dulu. Mengapa kita memilih Desa Girisuko dan Desa Wonolelo? Karena di kedua desa ini terkait dengan isu gender mereka sudah cukup baik. Contohnya tentang partisipasi perempuan di dalam musyawarah desa. Mungkin selama ini untuk terkadang kan ada pertemuan ibu-ibu. Nah, terus saya sendiri itu sering ada teman-teman yang bagaimana sih tentang keluarganya mereka, tentang bagi perannya. Terkadang masuk seorang perempuan harus ini itu. Melalui pertemuan ibu-ibu itu kita kan saling membicarakan itu bagaimana sih untuk berbagi peran terhadap suami, terhadap keluarga. Untuk Desa Wonolelo sendiri sudah kebanyakan sudah 80% lah sudah untuk berbagi perannya sudah. Belum pernah ngalamin kasus apa? Kalau dulu pernah. Dulu sebelum kita kenal lembaga LSM atau apa itu kan kita tidak tahu bagaimana sih cara menangani KDRT atau apa. Bahkan permasalahan-permasalahan keluarga itu kan dianggap tabu, jadi kan nggak berani untuk vulgar. Kalau sekarang kan sudah kita selesaikan lewat pertemuan kelompok. 2014 itu ada laporan jadi kekerasan, itu termasuk kan? Iya. Ada kekerasan dalam rumah tangga itu sampai ke kepolisian itu dilaporkan. Tapi kejadiannya cuma satu kali itu. Kalau di Girisuko, sepengetahuan saya, masalah gender itu yang pertama contohnya pernikahan dini, terus kekerasan dalam rumah tangga, terus gizi kurang, gizi buruk itu ada 2-3 untuk balita. Terus perceraian dini. Kalau yang kejadian yang tidak dilaporkan itu banyak.
sebenarnya di lingkup masyarakat itu banyak, tapi tidak dilaporkan. Di Wonolelo itu ada beberapa perkumpulan dari perwakilan perempuan, ada FKKP, ada jaringan perempuan, terus ada PKK. Tatkala pertemuan membicarakan permasalahan-permasalahan, bagaimana sih untuk permasalahan ini dapat kita pecah.